Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Etik Apriliani, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerja sama dengan PPSDM-AP Kementerian Perhubungan dari golongan 2 Angkatan 4 kelompok 2. Di sini juga udah ada teman kita loh, Mas David. Halo Mas David, apa Ya, kabar? teman-teman perkenalkan, saya Desi Miranda, peserta Latsar CPNS golongan 2, Angkatan 4, kelompok 2, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kabar baik untuk Mbak Etik Solih baru terjawab. Mbak Etik Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Mas David. Sekarang sibuk apa nih Mas? Ya, sibuk menjadi ASN yang inspiratif tentunya dan ada kegiatan Wow, olahraga wow. dikit-dikit. Iya, ya. Bincang-bincang mengenai ASN nih ya, Mas. Kita kan sama-sama ASN. Melihat ASN sekarang dan ASN dulu itu gimana sih menurut dari pandangan Mas David? ASN sekarang ya. Ya ASN kita tahu sendiri lah aparatur sipil negara atau pegawai pemerintahan gitu ya. Namun belakangan ini ada stigma di masyarakat kalau ASN itu dikenal sebagai seorang birokrat yang cenderung bersikap kaku gitu, tidak bisa tampil kekinian. ASN dianggap punya pekerjaan yang sifatnya rutin dan statis, ya begitu-gitu aja. Eh, oleh karena itulah orang-orang memandang kalau kemampuan PNS ini sangat kurang untuk ditingkatkan dibandingkan pegawai swasta lainnya gitu. Nah, ya, ya, ya. Gini ya, Mas, menanggapi pernyataan dari Mas Devi tadi yang disebutkan kalau ASN itu bersifat kaku, lalu bagaimana peran pemerintah atau ASN itu sendiri menyikapi stigma tentang ASN yang seperti itu? Baiklah, jadi pemerintah itu mulai tahun kemarin yang saya tahu itu menciptakan program yang namanya Core Value ASN Berakhlak, dan itu Ya, apa itu, Mas? mencakup semua instansi baik itu pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi Mm-mm. ASN Berakhlak ini adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN itu sendiri. Jadi pemerintah saat ini menuntut ASN masa kini harus multitalenta, tidak hanya mahir dalam pekerjaan birokrasi, namun juga harus handal di urusan teknis maupun hal lain yang mencakup. Iya, benar banget tuh, Mas. Benar banget yang disampaikan Mas David. Jadi itu dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN itu memiliki core value ya, teman-teman. Core value-nya itu berakhlak, di mana berakhlak ini merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Di mana dengan core value ini, dalam bekerja ASN di pusat maupun di daerah dalam berbagai jabatan, harus memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Di sini ASN itu harus melayani, bukan untuk dilayani. Ya kan Mas David, bukan begitu? Nah, betul sekali apa yang dikatakan Mbak. Ya, lanjut ya Mas nih. Menurut Mas David, gimana sih pola pikir dan gaya kerja ASN yang saat ini? Untuk ASN ya, gaya kerja dan pola pikir yang sekarang ya, tentu saja sangat berbeda dengan yang ASN-ASN terdahulu ya. ASN masa kini Bedanya itu gimana tuh Mas? atau ASN kekinian itu lebih kritis, lebih optimis, serta inovatif. Karena kita tahu sendiri mereka Hmm, tumbuh besar di era digital, sehingga mereka bisa mencari pekerjaannya atau menyesuaikan pekerjaannya sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka gitu. Mereka lebih fleksibel dalam bekerja. oh gitu ya. Jadi ya Mas, ASN sekarang tuh nggak boleh kaku ya, tapi harus lebih fleksibel, menyesuaikan, dan bisa bekerja sama dengan baik. Bisa Ya, juga nih, untuk dari segi penampilan itu bisa lebih modis dan stylish. Namun yang terpenting adalah harus tetap sesuai sama peraturan. iya juga. Terus nih Jadi Mas, eh, bagaimana pola ASN yang lama harus mengikuti pola kerja ASN masa kini? ya tentu saja ASN yang lama itu harus mengikuti perkembangan digital sekarang, Kang. Dan sekarang kan pekerjaan semuanya memakai digital kan, yaitu Ya, betul banget. ASN itu harus harus mengikuti perkembangan itu, harus adaptif. Saya punya satu contoh ASN senior yang termasuk senior dan masih terus Mm-mm. berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman, yaitu Bapak Dr. Kris Siapa Mas? Kuntadi. Oh iya ya Bapak Kris. Bapak Dr. Kris Kuntadi, beliau adalah salah satu staf ahli di Kementerian Perhubungan. Beliau menciptakan program kencur atau sistem kendali kecurangan. Dan artinya yaitu tadi, beliau terus berkembang dan tidak ingin kalah dengan ASN-ASN kekinian walaupun dia ASN senior Mm-mm. gitu. Iya, benar banget, Mas.
Bapak tersebut sangat kompeten ya, bisa menciptakan aplikasi si kencur yang menurut informasi yang saya dapat juga dari aplikasi tersebut, Kemenhub itu bisa menyelamatkan uang negara sampai 1,12 triliun. Hebat banget ya emang Pak Kris ya. Ya, betul yang Abang sampaikan. Nah, kalau tokoh ASN muda yang bisa dijadiin role model, kira-kira itu siapa ya menurut Mas David? Kalau ke ASN muda ya, kemarin saya sempat mendengar nama Mas Firman Hadiansyah. Nah ya, siapa itu ya Mas? Nah, Mas Firman merupakan Nah, ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Serang. Ia adalah dosen di Universitas Sultan Agung Tirtayasa serta pendiri Motor Literasi. Dan beliau juga dikenal sebagai sang jawara literasi dari Banten karena beliau oh mengenalkan dan iya ya. membumikan literasi hingga ke pelosok negeri. Dan karena hal itulah juga nggak heran kalau beliau mendapatkan penghargaan sebagai salah satu ASN inspiratif dari Kemenpan RB pada tahun 2021. Ya memang bagus sekali ya prestasi dari Bapak Firman Hardiansyah itu. Bincang-bincang tentang tokoh ASN masa kini, Mas. Aku juga ada nih satu tokoh ASN masa kini yang bisa jadi role model. Nah, Itu Bapak Irwandi. Beliau itu dari Pranata Humas Kemenkeu, di mana beliau memiliki kemampuan yang sangat bagus di filmmaker. Nggak kalah nih sama senior senior kayak Hanung Bramantyo gitu. nah, ya itu siapapun role modelnya dan siapapun yang dijadikan contoh, ASN ke masa kini atau ASN kekinian harus multi talenta. Ya, betul banget, Mas. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi perbincangan kita mengenai ASN kekinian. Semoga podcast yang kita lakukan tadi itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tentunya kita sebagai ASN masa kini itu harus berkembang dan berakhlak. Terima Ya, kasih Mas betul. David. Ya, sama-sama Mbak Terima Evi. kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.